Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan kelompok saya menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi aspek proses. Yang beranggotakan kelompok yaitu Bagus Hadi Prasetyo, Ade Sri Wulandari Siregar, Muziati Hanim, dan Ipah Jannati. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berakar penghargaan pada peserta didik, pengakuan akan perbedaan yang dimiliki dan dorongan untuk semua peserta didik agar dapat berkembang. Pada aspek proses, tidak semua peserta didik memerlukan bimbingan dan dukungan yang sama dengan teman sekelasnya saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Sebagai contoh, ada peserta didik yang memilih untuk mengerjakan tugas secara individu dan berkelompok. Ada juga peserta didik yang memerlukan bantuan langsung kepada guru. Namun perlu disadari bahwa guru memang harus menawarkan bantuan kepada peserta didik berdasarkan atas apa yang dibutuhkan peserta didik. 3 faktor berdiferensiasi yang perlu menjadi bahan pertimbangan seorang guru. Yang pertama, tingkat kesiapan. Guru dapat menyediakan bahan bacaan dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda untuk memfasilitasi akses konten. Guru juga dapat membantu peserta didik yang kesulitan membaca dengan memperbesar teks bacaannya dengan jelas, menggunakan scaffolding atau sesuai tingkatan untuk menyediakan akses ke konten, menyediakan sumber belajar dengan menggunakan tingkat kognitif yang berbeda-beda melalui buku, majalah, musik, audio, maupun video, menjelaskan materi abstrak seperlunya. Yang kedua, minat. Guru dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk memilih materi, mengelompokkan siswa berdasarkan minat yang sama untuk topik pembelajaran yang sama. Jika peserta didik dapat fokus belajar karena memegang suatu benda, maka izinkan itu. Yang ketiga, profil belajar. Peserta didik dapat bekerja secara perorangan atau berpasangan mempelajari konten. Guru menyediakan materi visual, grafik, gambar tulisan, dan video. Guru juga dapat menyediakan materi untuk pembelajaran audio, pidato monolog. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang pertama, kegiatan berjenjang. Semua peserta didik bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama dengan tantangan kompleks yang berbeda. Contohnya, peserta didik diberikan materi yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda. Yang kedua, memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. Pertanyaan yang diberikan bertujuan untuk mendorong peserta didik dalam mengeksplor berbagai materi yang sedang dipelajari. Contohnya, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat sebuah tulisan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, misalnya tema tentang banjir. Jadi, dengan kegiatan tersebut diharapkan peserta didik mampu untuk mengeksplor pengetahuannya berdasarkan apa yang pernah dia baca atau ketahui dan bisa juga berdasarkan pengalaman. Ketiga, memberikan tugas individu. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka peserta didik diberi tugas secara individu yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Contohnya, guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan terkait dengan kebutuhan individual murid. Keempat, memvariasikan durasi penyelesaian tugas untuk memberikan dukungan tambahan dan mendorong peserta didik memanfaatkan waktu. Contohnya, memberikan waktu lebih lama bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan lebih. Sementara bagi peserta didik yang sudah paham, bisa diberikan kesempatan untuk membaca sekilas tentang materi selanjutnya. Ataupun guru dapat memberikan beberapa soal HOTS yang bertujuan untuk meningkatkan pola berpikir kritis pada peserta didik. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi.
Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang beragam. Contohnya, membuat materi pembelajaran semenarik mungkin, misalnya memaparkan materi bangun ruang sisi lengkung. Dapat menggunakan augmented reality atau AR. Dari AR tersebut, peserta didik akan lebih tertarik karena mereka tidak hanya melihat atau membayangkan bangun ruang sisi lengkung, tapi dapat melihat secara nyata real time bangun ruang sisi lengkung dengan AR. Yang keenam, membentuk kelompok belajar. Membentuk kelompok belajar tersebut berguna untuk memudahkan guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, membentuk kelompok belajar yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil peserta didik. Ya, sekian penyampaian dari kelompok 2, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan banyak terima kasih.